Dilanjutkan diskusi kita, kalau tadi kata Pak Agus harusnya efisiensikan aja jumlah kementerian lembaga yang gemuk itu. Kalau Pak Derajat gimana? Mungkinkah itu lakukan? Beranikah Presiden melakukan itu? Ya begini, kita harus ingat bahwa APBN kita itu memang boros. Boros. Ya, memang nggak efisien. Jadi ada berarti sejak awal penyusunannya tidak hati-hati? Bukan hanya APBN sekarang, APBN dari dulu. Tadi kan ada gambar yang ditampilkan Kompas, itu jalan Pantura rusak. Itu jalan itu rusak dibangun dengan anggaran PU yang 100 triliunan loh, tahun-tahun sebelumnya kan. Artinya apa? Artinya anggaran itu nggak tepat sasaran. Ya, artinya belanja, jadi APBN kita itu boros di belanja, boros di pendapatan, boros juga di pembiayaan. Ya, nanti kita bahas kalau ada waktu. Tapi kita fokus Pak Prabowo sekarang masih boros di belanja. Itu yang dibenerin. Anggaran jalan misalkan, saya rasa semua teman tahulah, apalagi para kontraktor. Itu kalau anggarannya 100, yang dipakai benar-benar itu hanya berapa persen sih? Ya kan? Saya nggak sebutkan angka nanti terlalu bombastis, tapi kecil sekali yang dipakai benar-benar untuk bangun jalan. Makanya jalan begitu hujan langsung bolong, begitu hujan langsung rusak. Karena apa? Karena anggarannya boros dan bocor. Nah, itu yang mau dibenerin ya. Jadi sekarang dengan PU dipotong, ya kita sebenarnya seperti men-challenge teman-teman di PU, tolong lebih kreatif. Jadi kalau di Singapura dengan uang yang sama bisa membangun jalan yang jauh lebih panjang, lebih lebar dan lebih bagus kualitasnya, kenapa di Indonesia tidak? Anda cek borosnya Anda di mana? Kita udah tahu sebenarnya sebagian itu. Nah, jadi apa namanya? Jadi kalau narasi yang dikembangkan adalah ketika anggaran dari 110 ya, turun jadi kurang dari 30, kurangi 80 triliun, itu akhirnya semua pekerjaan berantakan. Itu adalah narasi dengan mindset lama. Tapi kan masalahnya ketika anggaran pemeliharaan jembatan, pemeliharaan jalan itu ditindakan gitu loh. PU kan bisa mengatur itu. Misalkan kenapa harus jenis nama proyeknya yang dihilangkan? Kenapa enggak proyeknya sama tapi biayanya lebih efisien? Oke. Itu tantangan buat PU. Tapi memang ya memang ketika kita melakukan efisiensi anggaran, itu memang kita harus melihat anggaran yang dikucurkan berapapun, bahkan seandainya dia dikorupsi sekalipun, itu selama dia masuk ke dalam perekonomian Indonesia, itu dia menciptakan pertumbuhan. Ya, misalkan koruptor. Selama dia koruptornya itu beli, kemarin ada yang jaksa pejabat MA ditangkap ada duit 1 triliun. Selama duitnya itu diputar di Indonesia, itu masih akan menciptakan pertumbuhan. Ya, jadi walaupun anggaran boros ketika dia tidak dimasukkan, itu memang akan ada koreksi pertumbuhan. Nah, ini yang sedang digarap oleh pemerintah ya. Untuk bagaimana melakukan kompensasi regulasi supaya dalam jangka pendek itu bisa berkurangi, tapi kemudian dalam jangka waktu sekitar 6 bulanan itu memang kuncinya adalah negara harus melakukan terobosan pendapatan negara. Kuncinya di situ, ya. Tanpa ada terobosan pendapatan negara, memang kita akan mengalami kesulitan untuk membiayai. Jadi pendapatan negara itu. Baik, silakan Bang Adian. Total jalan nasional kita kalau saya tidak salah, kalau salah diralat itu sekitar 47.000 kilometer. Oke, kalau dengan anggaran kemarin ini, maka yang bisa dipreservasi peningkatan jalan, perawatan jalan itu cuma 342. Nah, yang sekian puluh ribu itu gimana nasibnya? Oke, pertanyaan saya begini ya Bang. Kalau kemudian jalan itu rusak malam-malam, orang naik motor jatuh, kecelakaan, tabrakan dan sebagainya, negara mau tanggung jawab nggak? Pertanggungjawaban negara untuk menjaga keselamatan rakyat salah satunya adalah dengan membangun jalan yang baik. Tapi Bang Adian, merawat jalan yang rusak. Jalan itu rusak, itu justru ketika anggaran gede loh. Anggaran infrastruktur kita untuk jalan, untuk membangun infrastruktur. Ada standarnya, Bang. Zaman Pak Jokowi gedenya nggak karu-karuan loh. Gini, ada standarnya. Kalau untuk jalan dengan lebar 7 meter, maka rata-rata di Indonesia itu butuh anggaran antara 100 miliar sampai 130 miliar per meter persegi, kira-kira seperti itu. Per kilometer persegi. Nah, itu mau bagaimanapun itu sudah hasil FS.
Itu sudah hasil konsultan di berbagai macam tempat dan sebagainya. Nggak bisa kemudian kita katakan begini, negara gagal mengontrol korupsi dalam proses pembangunan. Kalau gitu gimana caranya? Jangan bangun jalan lagi. Kan itu yang terjadi. Kan? Mindsetnya jadi Harusnya begini, kan, yang harus kita lihat ya, ketika kita memenuhi standar sesuai FS tadi. Kenapa kemudian jalan baru dibangun di dapilnya Bang Adian misalkan banyak sekali, kebetulan saya tinggal di Kabupaten Bogor, banyak sekali baru dibangun, hujan sedikit udah rusak. Kenapa begitu? Karena kita gagal mengawasi, karena kita gagal melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini saya sebagai sebagai bagian dari koalisi Pak Prabowo, saya melihatnya sebagai shock terapi. Shock terapi yang kemudian nanti saya yakin pada saatnya nanti itu akan ada berbagai penyesuaian termasuk di Kementerian PU. Ini gini. Kemarin nih, ini agak menyimpang sedikit. Kemarin gas masalah. Kegagalan negara mengontrol mengawasi pengoplosan gas, warung jadi korban. Kegagalan negara untuk mengontrol korupsi dalam proses pembangunan infrastruktur, rakyat jadi korban. Ya. Nah, berhentilah. Itu bukan alasan. Kita harus introspeksi. Kenapa anggaran 1 juta rupiah dalam praktiknya cuma digunakan 500? Kita periksa, oh nggak bisa Pak, karena 100 ke sini, 100 ke sini, 100 ke sini. Jadi mau nggak mau segini. Kalau kita nggak kasih ke sana, ke sini, nggak jalan nih barang. Ya, kalau itu saya sepakat. Itu saya sepakat. Ya, itu kegagalan negara. Iya. Kegagalan negara artinya kegagalan pemerintah, DPR, kemudian juga legislatif, kemudian juga kegagalan dari yudikatif dan kegagalan civil society. Iya, karena ini praktek ini sudah berjalan lama. Apakah ini kegagalan DPR? Iya, dalam melaksanakan posisi pengawasannya. Tapi jangan salah, DPR tidak punya hak eksekusi. Ya. Oke, yang punya hak eksekusi adalah eksekutif. Kita bisa bilang jalan ini tidak benar. Kalau tidak dieksekusi sama saja. Tapi problem kita menurutku tidak di situ, Bang. Berhentilah mencari kambing hitam dengan kembali mengorbankan rakyat lagi. Rakyat lagi. Gagal kita kontrol kontraktor jalan, gagal kita kontrol infrastruktur jalan, rakyat jangan kasih jalan dulu. Rakyat jalan jangan dirawat dulu. Biar apa? Biar mereka sadar. Loh, nah, di sini yang saya lihat mindset dari teman-teman baik di PU maupun di Senayan, cobalah dengan budget yang sudah diteken di Inpres kemarin, itu lakukan efisiensi dulu. Setelah itu laporkan ke Presiden, Bapak kami sudah melakukan begini, tapi kita masih kekurangan gini. Saya yakin ketika kemudian argumennya sangat kuat, Pak Prabowo itu orang yang sangat rasional dan sangat reasonable. Ketika argumennya sudah kuat, pasti itu pun tidak tepat, Bang. Gini. Jadi begini Pak Agus, Pak Agus makan dulu ini segala macam, kalau masih kurang minta lagi ya. Nggak bisa, ada alat ukurnya. Untuk dia sehat, sekian kalori, sekian protein, sekian karbohidrat, jadi nggak bisa kita pakai itu. Alat ukur itu berlaku umum. Jadi yang diminta sekarang, itu semua kementerian menyisir inefisiensinya. Termasuk di PU, karena topik kita di PU. PU itu kita minta, sisirlah inefisiensi. Disisir? Ya. Nah, menyisirnya apakah sudah benar? Nah, itu saya rasa tugas dari teman-teman. Yang jadi problem adalah, yang dihapuskan adalah kemudian analisa dan lain-lain. Dianggap nggak penting. Loh, bagaimana kita mau bangun jembatan nggak ada FS-nya? FS itu ikut dihapus. Karena bagian dari analisa tadi kan. Loh, terus sembarangan dong kita bangun jembatan. FS itu Bang menjadi parameter standar paling awal untuk mengambil keputusan. Nah, FS-nya dihapus. Iya, paham saya. Tapi begini, berarti itu mungkin proyek yang disetujui untuk dilanjutkan itu adalah proyek yang FS-nya sudah selesai sebelumnya. Terkait dengan kekhawatiran dari Komisi 5 tadi, itu mungkin ditunda dulu. Pak Derajat, Pak Adian, karena kan FS tahun ini belum tentu dilaksanakan proyeknya tahun ini. Presiden Prabowo sebenarnya katanya punya solusi, katanya win-win solution. Kita putarkan lagi pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan
sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Pak Agus, apakah ini terkait dengan win-win solution yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Tapi bagaimana skema kerjasamanya agar pihak swasta jangan sampai merugi seperti yang ramai dilaporkan? Nah, ini zamannya Pak SBY kan swasta juga banyak. Artinya swasta mengerjakan cuma megang dia kertas. Dia cari dananya keliling-keliling akhirnya nggak jadi itu infrastruktur. Nah, saya khawatir ini sama. Ya, yang kemarin dengan Pak Jokowi pakai KPBU. KPBU semuanya ini masuk ke BUMN. BUMN-nya sekarang semua asma batuk. Ya kan, dan tutup. Nah sekarang karena swasta kita itu juga nggak jelas, terus terang mohon maaf teman-teman yang ada di swasta, karena itu tadi kalau nanti mengulang seperti zaman Pak SBY itu cuma nanti pegang kertas dia cari ke investor. Nah masalahnya sekarang ini investor mau ke sini males sama sekali, tidak berminat gitu, karena orang-orang yang sekarang duduk di bidang ekonomi investasi gitu juga punya track record kurang baik dari sisi hutang dan sebagainya. Ini menjadi persoalan ke depan. Katanya kan Cina dengan perang dengan Amerika akan mengalihkan tuh. Saya nggak yakin. Mudah-mudahan saya salah. Kita memang berharap investasi karena pajak belum terkejar, apalagi Cortex juga masih bermasalah. Kemudian hutang semakin besar dan akan mengambil hutang lagi untuk menutup ini. Jadi berat ini. Jadi permintaan Pak Prabowo sarannya seperti itu, saya terus terang agak was-was, kecuali dikontrol betul yang namanya swasta. Nah Mbak, gini, Baik. Ini data ya, sampai bulan Maret 2024, oke, beberapa bulan sebelum pergantian presiden, 90 PSN itu nggak selesai. Ya. Tahu nggak PSN? PSN itu kalau bupatinya ngizinin, bisa diberhentiin tuh bupatinya. Segitu kuatnya lah daya tekan PSN itu. Lalu kemudian kita bilang PSN bisa tidak jalan, swasta jalan. Dari mana logikanya? Gitu loh. PSN itu full power. Ya. Bupati, wali kota, gubernur tidak setuju, diberhentikan sementara. Nggak setuju lagi, dicopot. Segitu kuatnya lah daya tekannya. Itu pun 90. Program nggak jalan dengan baik sampai bulan Maret 2024. Lalu sekarang kita bilang serahkan swasta, lebih nggak jalan. Dengan mesin negara sekuat itu saja nggak jalan, gimana tanpa mesin negara? Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Bapak-Bapak. Saudara, program pemerintah butuh dana besar, tapi kas negara pas-pasan. Maukah pemerintah mengalah demi menjaga kas negara jangan sampai boncos? Business Talk, segera kembali.